Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Rabbani dari manajemen kelas B di Universitas Muhammadiyah Kupang, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Ah, Hari ini saya akan berbicara tentang pembentukan portofolio efisien. Perkembangan dan pertumbuhan industri serta dunia usaha membutuhkan dukungan di sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Pasar modal merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang dapat memperlancar pengelolaan aktivitas finansial. Pihak perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan dana dengan membuat perusahaannya menjadi perusahaan go publik, sedangkan investor mempunyai kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan dengan membeli saham-saham dari perusahaan yang sudah go publik. Pasar modal merupakan salah satu wahana dan alternatif dalam melakukan investasi. Investor melakukan investasi di pasar modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain terjadi bila harga jual saham lebih tinggi dibandingkan harga belinya, sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham dan ditentukan pada saat rapat umum pemegang saham berlangsung. Investasi di pasar modal juga memiliki resiko berupa kerugian yang tidak diprediksi sebelumnya. Ini adalah risiko di dalam melakukan investasi. Keuntungan dan kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor dalam menganalisis harga saham dilihat dari faktor internal, yakni keadaan perusahaan go publik, dan faktor eksternal seperti tingkat inflasi, suku bunga, suhu politik, serta tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Setiap investor pada dasarnya memiliki sikap dan sifat rasional, di mana kecenderungan menghindari resiko dan menyukai resiko. Hal ini terlihat para investor menginginkan tambahan keuntungan lebih besar untuk setiap tingkat risiko yang dihadapi. Para investor tidak mengetahui secara pasti hal apa yang akan diperoleh dari kegiatan investasinya. Bahkan mereka tidak mengetahui dengan pasti jenis sekuritas mana yang akan dipilih untuk mengalokasikan dananya dan berapa besar proporsi dana yang dialokasikan untuk mendapat tingkat keuntungan yang maksimal dengan risiko kerugian yang minimal. Strategi yang dapat dilakukan oleh para investor dalam melakukan investasi di pasar modal adalah dengan membentuk portofolio. Dengan strategi ini, maka kerugian sebar karena kerugian pada salah satu ditutupi oleh keuntungan pada saham lainnya. Investasi pada hakikatnya sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan agar harapan tersebut tercapai. Maka penting sebagai pegangan ketika akan memasuki dunia investasi yang penuh risiko dan ketidakpastian, modal dan pengetahuan belumlah cukup untuk membuat investasi berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Satu hal yang diperlukan adalah ketepatan dan strategi dalam pemilihan bagaimana instrumen investasi yang ada. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang sama, atau memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang lebih kecil. Portofolio optimal adalah pilihan investor terhadap berbagai portofolio efisien menurut preferensi investor yang memberikan keuntungan dan risiko yang optimal. Tujuan portofolio adalah mengurangi risiko dan penganekaragaman kepemilikan efek. Portofolio secara harfiah memiliki sekumpulan surat-surat seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi aktiva yang
Dia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.